Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kelas pada hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bagi teman-teman yang belum pernah mendapatkan mata kuliah saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tri Pujiati, bisa dipanggil Bu Puji, Putri, atau Bu Pujiati, terserah, semuanya boleh. Saya lahir di Kudus pada 8 Februari 1992. Saya berasal dari Dawe Kudus, alumnus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Sampai di sini perkenalannya cukup ya. Baik, pada mata kuliah ini Islam dan Budaya Lokal sebagai pengantar permulaan pertama, yaitu gambaran umum dari mata kuliah ini adalah bertemunya antara agama yang di dalamnya itu mencakup doktrin dan teks dengan kebudayaan secara langsung dalam masyarakat. Sehingga dari persentuhan tersebut nanti muncullah sebuah pola dalam beragama. Hal ini didasari atas bersentuhannya secara langsung antara agama dan kebudayaan menjadi pola beragama yang kemudian ini berlaku di masyarakat. Kemudian bagaimana hakikat agama itu sendiri? Sejatinya terkait agama ini banyak sekali tokoh-tokoh yang berusaha mendefinisikan apa itu agama, bagaimana agama. Di sini saya mengambil teori dari Parsudi 1988 mengkonfirmasi bahwa agama merupakan suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang gaib dan suci. Jadi, intinya agama merupakan suatu keyakinan dalam hati kita, dalam diri kita, bahwa sesuatu yang gaib dan suci itu ada. Nah, itu yang dinamakan dengan agama. Dapat ditarik benang merahnya bahwa agama atau religi merupakan sistem keyakinan yang melibatkan emosi dan pemikiran yang sifatnya pribadi dan diwujudkan dalam tindakan-tindakan keagamaan yang sifatnya individual, kelompok, dan sosial yang melibatkan sebagian atau seluruh masyarakat. Nah, kemudian kita geser dari agama yang bervariasi tersebut bermacam-macam. Ini salah satu agama terbesar di Indonesia, yaitu agama Islam. Atau agama yang kita yakini merupakan salah satu agama terbesar yang dianut oleh Islam di dunia. Salah satu ajarannya yaitu menjamin kebahagiaan hidup pemeluk di dunia dan akhirat yang termaktub dalam Al-Quran dan hadis. Ya, jadi sumber utama dari ajaran Islam adalah bertumbuh pada Al-Quran dan hadis. Al-Quran itu apa? Al-Quran merupakan firman Allah yang disampaikan kepada Nabi Muhammad dan kemudian ditransfer kepada umatnya. Sedangkan hadis merupakan perkataan atau sabda dari Nabi Muhammad untuk umatnya. Selanjutnya, bagaimana dengan hakikat kebudayaan? Budaya yang dimaksud di sini tuh budaya yang seperti apa? Nah, ini juga ya, kebudayaan ini sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh yang mendefinisikan tentang kebudayaan. Salah satunya Kunchoro-Ningrat 1981. Kebudayaan merupakan keseluruhan kegiatan yang meliputi tindakan, perbuatan, tingkah laku manusia, dan hasil karyanya yang didapat dari belajar. Selo Sumarjan 79. Kebudayaan merupakan semua hasil karya, rasa, dan cipta dari suatu masyarakat. Nah, dari sini dapat kita tarik kesimpulan bahwa kebudayaan merupakan seperangkat pengetahuan, kepercayaan, moral, hukum, kesenian yang dijadikan sebagai pedoman bertindak
memecahkan persoalan yang dihadapi dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, seperti itu pengertian dari budaya. Nah, dalam pembahasan kita dalam mata kuliah ini nantinya kita lebih spesifik pada budaya Jawa atau budaya lokal kita, yaitu budaya Jawa. Sehingga nanti kita lebih masuk pada pembahasan tentang Islam kejawen. Nah, terkait Islam kejawen ini nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Baik, ruang lingkup dari Islam dan budaya lokal merupakan dua komponen yang saling mendukung terhadap perkembangannya, di mana Islam berkembang karena menghargai budaya lokal. Begitu pula budaya lokal tetap eksis karena mengalami pembauran dengan ajaran Islam. Jadi seperti ini teman-teman, Islam datang ke Jawa, ini bukan Jawa itu nggak sesuatu yang kosong, nggak ruang yang kosong. Jadi di Jawa itu sudah ada kebudayaan. Nah, ketika Islam ingin membaur dengan budaya Jawa, ini akan terjadi sebuah asimilasi dan akulturasi. Nah, akhirnya Islam bisa diterima di Jawa sebagai agama. Berikut hubungan agama dan kebudayaan. Jadi di sini ya jelas ada agama Islam, kebudayaan lokal. Nah, persentuhan antara Islam, kebudayaan lokal, ini nanti terjadi yang namanya akulturasi dan asimilasi atau keterkaitan, peleburan. Nah, dari sini nanti muncullah pemahaman dan pengamalan agama, yaitu budaya baru. Jadi tadi ya, seperti yang sudah saya sampaikan, di budaya Jawa ini kemudian ada Islam datang, mau tidak mau Islam dan budaya Jawa ini harus melebur menjadi satu. Nah, setelah melebur ini akan terjadi pemahaman dan pengamalan dari agama yang sudah berasimilasi dan akulturasi dengan budaya. Sehingga akulturasi dan asimilasi antara budaya Jawa dengan ajaran Islam telah membentuk ciri khas pada masyarakat Jawa. Semenjak pengalaman sejarahnya yang paling awal, masyarakat Jawa senantiasa menempatkan nilai-nilai agama Islam pada posisi yang sangat sentral dalam seluruh aspek kehidupannya. Misalnya apa nih teman-teman yang sudah akulturasi antara dan asimilasi antara budaya Jawa dengan ajaran Islam? Misalnya apa? Nah, misalnya ada sedekah bumi ya, sedekah bumi. Nah, sedekah bumi ini kan dulu itu sebelum Islam datang, sedekah bumi itu sudah ada, tapi ritualnya itu bukan ritual agama Islam. Jadi setelah Islam datang, sedekah bumi itu diisi dengan misalnya tahlilan, doa, seperti itu. Nah, ini menandai telah terjadi asimilasi dan akulturasi budaya Jawa dengan ajaran Islam hingga membentuk sebuah istilah baru ya yang disebut dengan Islam kejawen. Nah, ini nanti akan kita bahas Islam kejawen pada materi-materi berikutnya. Saya kira cukup untuk pertemuan hari ini. Kita akan ketemu lagi minggu depan dengan pembahasan yang baru tentunya sesuai dengan yang sudah saya upload ya, RPS ya. Nanti bisa dibuka oleh teman-teman materinya apa saja. Terkait tanya jawab nanti bisa berlanjut di sesi berikutnya. Syukran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran.